maju karena memang prestasi kita diandalkan dan kita bisa dipercaya. Oleh karena itu, seperti awal pertemuan dengan saya katakan etika, kejujuran, integritas itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar cakapan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Jauhar Effendi, Widya Iswara, ahli utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini sebagai tugas untuk memenuhi persyaratan kegiatan workshop persamaan persepsi Latsar Angkatan 15, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 Latsar. Tetap semangat dan tambah semangat. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi pembelajaran agenda 3, sedikit latar belakang bahwa pembelajaran Latsar ini mengalami perubahan. Di masa lalu, strategi pembelajaran memakai sistem klasikal. Kemudian pada tahun 2020, ketika ada wabah pandemi COVID-19, dan itu memakan korban yang cukup banyak, termasuk juga di belahan dunia yang lain, maka pada tahun 2021, Lembaga Administrasi Negara merubah sistem pembelajaran dari klasikal menjadi blended. Nah, pada sistem blended ini, peran peserta itu sangat strategis karena dituntut untuk belajar secara mandiri. Dan tujuan akhir dari pembelajaran model sistem Latsar ini adalah terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berakhlak. Pada sistem blended ini, metode pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah metode sinkronus, di mana pembelajaran berbasis interaksi dalam waktu bersamaan antara fasilitator dan peserta melalui daring. Kemudian yang berikutnya adalah metode asinkronus, di mana pembelajaran dilakukan secara fleksibel, tidak harus bersamaan, tetapi masih menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya, yaitu metode pembelajaran klasikal, di mana pembelajaran tatap muka antara fasilitator dan peserta dalam satu ruangan. Dan ini dilaksanakan di akhir pembelajaran. Pada tahap sinkronus, tugas fasilitator adalah bagaimana membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Karena itu di awal, fasilitator harus memperkenalkan diri sehingga satu frekuensi antara fasilitator dengan peserta. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil dari Massive Open Online Course Agenda 3 yang itu sudah disiapkan menunya di LMS. Kemudian yang berikutnya, penjelasan tentang perkembangan terkini terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Berikutnya, fasilitator menjelaskan tentang keterkaitan Agenda 3 dengan Agenda 1 dan Agenda 2 serta Agenda 4
kepada para peserta latsar. Dan tentu saja fasilitator memberikan penjelasan tentang tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta. Nah, peserta diharapkan mengikuti secara sungguh-sungguh dan disiplin. Kalau pembelajaran katakanlah dimulai jam 8, maka sebelum jam 8 peserta harus sudah hadir di ruang online. Kemudian tentu saja peserta berkewajiban mempelajari dan memahami materi yang disediakan di masjid online open course ya sebelum pertemuan. Karena nanti fasilitator akan menanyakan kepada peserta apakah sudah mempelajari materi, baik itu modul, baik itu video, maupun materi dalam bentuk PowerPoint. Nah, saya selaku fasilitator tentu saja berharap agar peserta proaktif dalam proses pembelajaran. Ini penting agar tercapai tujuan, yaitu peserta dapat memahami dengan baik seluruh modul yang ada dan nanti bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada tahap asinkronus, fasilitator berkewajiban menugaskan peserta membuat sinopsis ya atau meresum materi agenda 3. Ada 2 materi dalam agenda 3, yaitu pertama tentang manajemen ASN, yang kedua tentang Smart ASN. Dan fasilitator juga menugaskan peserta untuk mengidentifikasi isu kontemporer, isu terkini terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN, tentu saja di instansi masing-masing. Lalu diskusi isu aktual terkait dengan Smart dan manajemen ASN. Apa kewajiban peserta? Peserta diharapkan mampu membuat analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan Smart Governance dan mengumpulkan tugas melalui LMS sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ini perlu saya tegaskan, jangan sampai ketika submit atau mengupload tugas-tugas, batas waktunya sudah ditutup, sudah close. Nah, oleh karena itu, saya minta perhatian kepada para peserta untuk benar-benar mengikuti aturan main yang ada di LMS. Kemudian pada tahap akhir atau tahap klasikal, nah ini fasilitator lebih banyak bicara tentang penguatan pemahaman, kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan Smart Governance. Lalu juga dipakai metode ceramah, yaitu ceramah tentang profesionalisme ASN, Smart ASN dan manajemen ASN. Dan kita berbagi pengalaman bagaimana proses aktualisasi dan penguatan peran penting pembelajaran. Melakukan penguatan kembali beberapa butir penting yang terdapat pada materi agenda 3. Nah, peserta juga kewajiban kiranya bisa menceritakan pengalaman pada saat menjalankan proses aktualisasi. Tentu antara peserta yang satu dengan peserta yang lain mempunyai kisah, mempunyai catatan sendiri dibandingkan peserta yang lain. Ibarat kalau peserta ada 10 orang yang dalam bimbingan, kemudian masing-masing mempunyai satu buah apel, lalu tukar-menukar
maka masing-masing peserta itu akan mendapatkan satu buah apel. Tetapi kalau masing-masing peserta memiliki satu buah informasi, kemudian tukar-menukar, maka yang terjadi adalah ada 10 informasi. Ya. Dan kalau masing-masing peserta mempunyai 10 informasi, berarti ada 100 informasi yang bisa tukar-menukar. Nah, peserta juga diharapkan mampu mengabstraksikan dan menganalisa terkait studi kasus Smart ASN dan manajemen ASN. Demikian paparan tentang strategi pembelajaran agenda 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dan tambah semangat. Terima kasih. Demikian paparan materi tentang strategi pembelajaran agenda 3. Selanjutnya, saya mohon kepada fasilitator workshop Latsar Angkatan 15 untuk memberikan masukan dan penyempurnaan demi tercapainya proses pembelajaran workshop Latsar Angkatan 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.